GKJ Kutoarjo yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan bebantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Mari kita persiapkan diri kita dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang mulia namanya, katanya megah. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat, nomor 203, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita berdoa. Allah yang berkuasa, Kristus penyelamat kami, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami datang kepadamu memohon berkat, agar setiap kami yang saat ini beribadah kepadamu, diberikan anugerah, kemampuan untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan
juga melakukannya dalam hidup beriman kami. Ya Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai ayat 31 yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya makna persekutuan? Mengapa gereja menyebut diri sebagai persekutuan orang-orang percaya, bukan perkumpulan orang percaya? Saudara-saudara, berkumpul hanyalah sekedar hidup bersama, tidak terpisah-pisah dalam satu tempat. Orang yang satu belum tentu mempunyai hati yang sama dengan orang lain dalam perkumpulan itu. Kumpul bersama dalam satu ruangan belum tentu memiliki satu tujuan. Sedangkan persekutuan adalah bentuk hidup bersama
yang didasari satu keinginan, satu kepentingan, bahkan hati yang sama, sekalipun keberadaannya berbeda-beda. Dalam persekutuan orang percaya ada damai sejahtera yang menjadi tanda kerajaan Allah. Damai sejahtera itulah yang mengikat satu pribadi dengan pribadi yang lain sehingga dapat bersekutu bersama dalam ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera dibawa oleh Tuhan Yesus, kemudian diteruskan oleh para murid atau pengikutnya. Jadi sumber dari damai sejahtera adalah Tuhan sendiri, bukan kita manusia. Tuhan Yesus kita tahu diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan misi damai sejahtera. Dalam karya mulai dari mukjizat, tetapi juga penderitaan bahkan kematiannya di kayu salib dan kemudian kebangkitannya. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia menampakkan diri kepada para murid-murid, mengawali perjumpaannya dengan para murid, ia bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara, ini menjadi catatan penting dan kunci penting bagi setiap persekutuan yang kita lakukan, yakni bahwa persekutuan harus dilandasi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Persekutuan damai sejahtera selalu memberikan dampak, memberikan perubahan dalam kehidupan. Berawal dari perkumpulan murid-murid yang kita tahu melalui bacaan kita, takut. Sebagai tanda bahwa mereka takut, pintu-pintu tempat mereka berkumpul itu terkunci. Mengapa mereka takut? Mereka takut dengan teriakan orang-orang Yahudi sebelumnya yang mengatakan, salibkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia. Menjadi persekutuan para murid yang saling menguatkan tidak mudah di tengah berbagai ancaman yang ada pada saat itu. Karena itu mereka datang berkumpul dalam kumpulan murid-murid Yesus yang sama-sama takut. Saat itulah Tuhan Yesus muncul dan menawarkan atau memberikan damai sejahtera. Ketika murid-murid berkumpul dan Yesus hadir, Thomas yang tidak bersama-sama dengan mereka mengatakan bahwa dia tidak percaya sebelum dia melihat Yesus, bahkan mencucukkan jarinya di bekas luka yang dimiliki oleh Yesus. Sekalipun Thomas tidak mempercayai cerita para murid, tetapi teman-teman mereka, murid-murid yang lain tidak marah atau jengkel. Sampai akhirnya Thomas diubah oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada syarat awal supaya kita bisa menjalin sebuah persekutuan dalam ikatan damai sejahtera. Apa syaratnya? Ketenangan hati. Tuhan Yesus yang menampakkan diri dengan terlebih dahulu selalu memberi salam damai sejahtera. Dalam Alkitab versi terjemahan sederhana menurut bahasa Indonesia ditulis, biarlah karena mereka merasakan tenang hati. Kata tersebut berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan sejahteralah kalian, yang berasal dari kata shalom dalam bahasa Ibrani, sedangkan arti dasar kata shalom adalah ketenangan hati. Dengan demikian saudara-saudara, hanya dengan hati yang tenang, para murid pada waktu itu dapat merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Saya, Bapak Ibu sebagai jemaat, dapat merasakan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita kalau hati kita tenang. Jika hati kita kemerungsung, jika hati kita penuh dengan banyak sekali keresahan, kita tidak bisa memperoleh damai sejahtera. Usaha damai sejahtera itu tidak dimulai dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita.
Jika hati kita tenang, maka serunyam apapun persoalan di luar diri kita, separah apapun kondisi yang ada di luar diri kita, maka ketenangan kita itulah yang akan menguasai kita sehingga kita menjadi pribadi yang tenang, lalu dapat menerima uluran damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, sebagai bagian dari persekutuan orang percaya saat ini, kita juga harus menjalani dan mewujudkan hidup dalam persekutuan damai sejahtera. Bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar rame-rame, bukan hanya sekedar ibadah bersama, tetapi merasakan damai sejahtera. Kita harus mewujudkannya, kita mulai dari diri sendiri karena ternyata sumber damai sejahtera itu adalah ketenangan hati kita. Mari kita mulai dengan ketenangan hati untuk memahami kehendak Tuhan Yesus yang sudah mengutus saudara dan saya menjalani persekutuan damai sejahtera, khususnya di tengah-tengah GKJ Kuto Arjo. Karena kita semua sebenarnya sedang melakukan perjalanan perziarahan menuju keabadian. Dengan pilihan, mau kita lakoni dan kita jalani dengan hati yang tidak tenang, atau dengan hati yang tenang sehingga damai sejahtera itu tidak lagi menjadi mimpi tetapi menjadi kenyataan. Kita tidak lagi bisa mempersalahkan A yang kurang kompromi dengan kita, si B atau gereja atau majelis, pendeta, penatua dan diaken yang tidak melayani dengan baik, karena ternyata sumber damai sejahtera itu bukan dari mereka tetapi dari Tuhan. Dan setiap kita yang memiliki ketenangan hati, dialah yang bisa menyambut damai sejahtera itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang kita wujudkan dengan kerukunan, sehati sejiwa, saling mau berbagi, karena sekalipun kita berbagi bahkan dalam kekurangan kita, tidak akan mungkin kita menjadi orang-orang yang terpuruk. Bukankah kita GKJ sudah sangat akrab dengan slogan yang berbunyi, sangkul sinangkul engbot repot. Ini sudah kita dengungkan. Kiranya ini bukan hanya menjadi slogan yang indah dikatakan, indah didengar, tetapi tidak mampu kita lakukan. Selamat menghidupi damai sejahtera Allah. Kita mulai dari diri sendiri, keluarga kita, gereja kita. Selamat menikmati damai sejahtera Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat di seluruh dunia, marilah kita perbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur untuk sabda-Mu. Kiranya kami mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kami, mampu kami terima, bahkan kami bagikan sebagai wujud persekutuan anak-anak Tuhan.
Kami berdoa untuk kehidupan gerejamu dalam pelayanan di GKJ Kuto Arjo ini. Bapa berkati setiap pelayanmu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Bergandengan tangan bersama dengan seluruh jemaat, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami lakukan dalam sukacita. Kami memohon berkat bagi anak-anak kami dalam studi supaya dapat belajar dengan baik dan meraih masa depan. Seperti yang kami orang tua harapkan agar anak-anak kami boleh hidup bahagia. Kami juga mohon kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, kembali ke haribaanmu, kiranya Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan akan menghibur saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kami juga mohon berkat bagi gereja-gereja dalam pelayanan. Kami mohon juga berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita karena bencana alam. Bapa topang dan tolong mereka, serta mampukan kami warga jemaat GKJ Kuto Arjo untuk mengambil bagian dalam menopang dan menolong saudara-saudara kami yang menderita. Kami memohon berkat bagi pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Ya Tuhan, dalam perjuangan kami untuk terbebas dari COVID-19, kami mohon berkat-Mu agar kami tetap sabar, semangat dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, dengarkanlah doa kami ini yang kami pinta kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam sukacita dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.